Salam sehat ya. Di video yang intinya membuat catatan digital tentang mini krisis ya, mungkin terjadi atau bahkan mungkin krisis ya, karena ini memang baru sekitar seminggu atau weekly, jadi baru minggu pertama. Ya, tanda-tanda krisis ini bermula, yaitu terjadi Jumat ya, tanggal 10 bulan 3 2023, yaitu dengan collapse-nya Bank Silicon Valley, yaitu bank startup. Jadi bank yang ditujukan untuk mendanai startup di Amerika, bahkan mungkin dunia. Nah, tiba-tiba bangkrut karena kebijakan The Fed atau bank sentralnya Amerika untuk menaikkan suku bunga dalam melawan inflasi yang tinggi ya, jadi menaikkan suku bunga yang cukup agresif ya, lebih dari 5% ya. Itu nah, jadi tujuannya video ini bagaimana kita menghadapi atau minimal menyajikan data makroekonomi, mungkin mikroekonomi, dalam mengambil kebijakan ya, membeli saham atau keluar dari pasar ya, atau trading ya, misalnya scalping ya, karena emang sikon tidak menentukan, dalam melatih jual beli saham atau melatih feeling ya, berdasarkan data dalam menghadapi ya mini krisis atau bahkan krisis ya. Nah, ini gambaran ya, yang terekam di hari Kamis dan Jumat, di mana ini masih sentimen dari Amerika Serikat ya, dengan berimbasnya Silicon Valley Bank kasus ke Credit Suisse Bank ya, di Switzerland, di Swiss. Nah, nanti ada grafik yang menunjukkan seperti apa ya, ya kegentingan, sehingga dikhawatirkan menimbulkan efek domino ke negara penjuru, negara-negara lain selain Amerika dan Switzerland. Nah, di sini ya, dia ada panic sell di awal sesi, kemudian mantul, kemudian melanjutkan penurunan, dan di akhir sesi ya mantul ya. Ini ciri-ciri bahwa bandar pintar atau smart, dimana dia sudah membaca makroekonomi. Ini menurut pendapat saya ya, sudah membaca makroekonomi bahwa akan terjadi technical rebound ya. Maka dia serok bawah, karena yang nyerok seorang smart money atau seorang atau lembaga ya, ya, dimana di situ banyak smart money, manajemen investasi ya,
atau kasarannya bandar besar, dia belanja dan mengakibatkan kenaikan harga yang signifikan di akhir sesi. Dengan valuasi di atas rata-rata, bahkan cukup tinggi mendekati 10 triliun, ya, bisa disimpulkan besok ya akan hijau, walaupun ya mungkin di awal ya atau di jam 11 closing merah bisa jadi. Yang penting jelas bandar akan menaikkan harga dulu di awal sesi sebelum cari kebijakan, sebelum menyimpulkan yang lain ya, maksudnya apa, mau jualan jadi mengerek harga untuk jualan atau mengerek harga untuk jualan di hari berikutnya misalnya ya. Jadi kita hanya prediksi, sekali lagi ini prediksi ya, jadi prediksi berdasarkan data atau ya feeling yang berbasis data. Nah, setelah akhir sesi ya, karena ini sayang kode broker untuk asing dan domestik itu ditutup, jadi kita pas live pasar, pas market buka, kita tidak bisa menyimpulkan asing buy atau sell, karena di sini asing ya mau nggak mau menjadi patokan untuk kita buy atau sell atau hold ya. Karena memang kalau asing keluar, apalagi dengan masif, bursa kehilangan pegangannya ya. Kalau asing ada, bandar lokal lebih pede ya, karena didukung dengan dana asing. Nah, di sini net sell asing yaitu sekitar 700 miliar. Nah, benar, hari berikutnya malah panik buying, yaitu dengan gap up, terus ditunjukkan dengan kenaikan terus uptrend ya, uptrend secara daily, kemudian koreksi ya, mungkin ada yang TP, take profit. Nah, karena ini ada lompatan di mana karena ada hajatan di bursa, yaitu dengan adanya rebalancing akhir daripada FTSE dan Movis, dimana ditutup di hari Jumat kemarin 1,7% ya, dimana asing membubuhkan net buy-nya. Ini sekilas tentang keadaan bursa kita di hari Kamis dan Jumat. Nah, kita penekanan data ke data-data yang menyebabkan krisis atau mini krisis kemungkinan terjadi. Nah, di sini Credit Suisse Group ya, di mana mengalami penurunan ya yang signifikan setelah Silicon Valley Bank ya, ini minus dalam, jadi tanda-tanda Credit Suisse mengalami ya guncangan akibat dari Silicon Valley Bank
yaitu minus 24%. Ya, jadi peristiwa ini terjadi setelah 3 hari ya, 3 hari dari SPV bank bangkrut, itu minus 24%. Kemudian hari berikutnya mantul 18%, kemudian di hari Jumat kemarin koreksi minus 7,9%. Bayangkan, saham bank di mana bank tersebut termasuk bank terbesar, bukan salah satu bank terbesar di dunia, mengalami kolaps minus 24%, bukan mengalami kolaps, mengalami penurunan saham yang sangat drastis, yaitu minus 24% dalam 1 hari. Ya, itu ya, kita perlu hati-hati dengan adanya penurunan saham yang cukup drastis ini untuk sebuah big cap bank. Ini data Credit Suisse Group ya, bank. Kemudian kita lihat chartnya. Ini chartnya, sebentar, ini ada keliruan chart ya, sebentar. Oh, ini ada yang keliru ya. Sebentar. Oh iya. Oh ya, kita ke ini. Jadi ini gambaran Credit Suisse, di mana ini minus. Ya, ini adalah panic buying. Pertama, mendengar efek dari Bank Silicon Valley turun, kemudian di hari Rebo ya, itu mengalami penurunan yang 24%, kemudian mantul hari berikutnya, hari Jumat, minus sekitar 7%. Ini dibarengi dengan volume yang tidak biasa, unusual volume. Ini ya terjadi tanda-tanda terjadi panic selling. Ini ya, Credit Suisse Group Switzerland. Ya, oh ya, ada bingung ya, ada kebingungan antara Switzerland dan New Zealand ya. Jadi ini Switzerland atau Swiss ya, sesuai dengan namanya, Credit Suisse. Ya, ini keadaan Credit Suisse ya, grafik, karena grafik ini cukup berbicara, enak ya, kalau lihat grafik kita bisa bicara. Jadi grafik itu berbicara seolah-olah. Ya, keadaannya gawat dalam minggu kemarin. Terus kita ingin lihat datanya Bank Silicon Valley sendiri. Sebentar, ada yang 21 nih. Oh iya ya, ini ada banyak. Fix. Ini Credit Suisse. Credit Suisse, ini ada yang ketinggalan ya. Sebentar.
Iya, ada yang data ketinggalan. Nah, sebentar kita lihat di investing aja langsung. Data yang tertinggal kita buka. Oh, kita cari Silicon Bentar. Kok nggak ada? Atau gini aja lah, Silicon Valley Financial Group, ya ini Nasdaq ya, dia Nasdaq, stok Nasdaq, karena dia termasuk saham teknologi, karena dia membiayai startup. Sebentar, kita cari datanya ya, historical data ya. Ini ya, kita lebarin. Ya, ini ya. Jadi langsung aja dari sumbernya. Di sini Silicon Valley Bank atau Financial Group, disingkat dengan SVB, di mana di sini ada apa ya, semacam warning, ini trading near 52 weeks low. Jadi dalam 1 tahun ya, harga saham SVB itu dalam keadaan low, di mana volumenya terjadi unusual volume ya, nanti dilihat di chart ya, di mana di tanggal 9 bulan 3 itu hari apa ya, tanggal 9 bulan 3 9 Kamis ya. Oh, Kamis ya, Jumat kita ya, Jumat pagi. Penurunan harga saham terjadi, yaitu minus 60,4% ya. Di collapse bank tersebut karena dana dari masyarakat ditarik. Nah, bank crash. Itu datanya ya, ini kita baca sendiri, dibaca sendiri ya, kita penekannya di sini minus 60,41% penurunannya. Ini chart ya, kita lihat chartnya. Kembali ke PowerPoint. Nah, chartnya ini. Langsung panic selling ya, ini gap down. Nah, di sini di open di harga ini, kemudian terendah di pucuk ini, ada lower shadow di pucuknya ini, kemudian mantul dikit ya, close di sini. Dan ini 1 2 3 4 5 hari, 1 2 3 4 5 6 ya, 6 hari setelah collapse, yaitu dengan penurunan saham minus 60%.
itu kita ke data yang lain. Ini Credit Suisse ya, Credit Suisse ini. Kemudian ini data fix ya, fix ini adalah tingkat kecemasan ya, tingkat kecemasan pasar dalam menghadapi gonjang-ganjing mini resesi, di mana fix di sini di hari Kamis ini sebetulnya terjadi ya, itu plus 18% ya. Ini termasuk tinggi ya, jadi dalam situasi tidak normal. Jadi naik berturut-turut 3 hari berturut-turut dari Kamis, Jumat, Senin ya. Kemudian ya mantul, naik lagi, mantul, naik lagi. Jadi ini memang kondisi tidak sedang baik-baik saja. Jadi kecemasannya tinggi. Jadi cemas, optimis, cemas, optimis, cemas, optimis ya. Tapi intinya cemas karena trennya naik. Kemudian nah, ini chartnya ya, chartnya jadi kecemasannya naik, yaitu reversal ini. Kecemasannya naik, berbalik arah dari optimis ke pesimis, cemas. Ya, terus ini 3 bank ya, 3 bank disusul 1 bank Credit Suisse yang menyebabkan collapse. Di sini First Republic Bank ya, di hari 6 hari yang lalu ya, 1 2 3 4 5 6 itu minus, mungkin imbas dari Silicon Valley Bank. Nah, sehari setelahnya jadi minus 60%. Nah, ini minus 61%, yang lebih tinggi malahan. Kemudian mantul, cemas lagi, mantul, nah, cemas lagi. Jadi ditutup dengan kecemasan yang, atau penurunan harga, bukan cemas ini ya, karena ini saham. Jadi ditutup dengan penurunan yang 32%. Jadi di Amerika ini ARB maupun ARA tidak dibatasi, itu dengan terbukti dengan ini bisa minus 61% ya, plus 26% ya. Jadi welcome to the jungle ya, the jungle, dimana ARA dan ARI tidak dibatasi. Sampai mentok atas dan mentok bawah. Ini sepanjang kami tahu ya, karena di Indonesia plus minus tertinggi yaitu untuk sekarang, minus tertinggi dalam satu hari 7%. Sedangkan plus paling tinggi 35% untuk satu fraksi, 25% untuk fraksi 2, untuk fraksi 1 35%, fraksi 2 dan fraksi 3 itu 24% ya. Sedangkan lebih dari 5.000 itu 20% kenaikannya dalam satu hari. Ini gambaran tadi First Republic Bank ya.
United States ya, New York ya, Stock Exchange. Ini volume mendadak dangdut ya, dari sepi ya, mungkin nggak sepi ya, karena ini super volume, unusual volume, kepanikan yang luar biasa, panikan yang negatif ya. Jadi maka timbul penurunan gap ya ini, jadi langsung turun tanpa dari hari sebelumnya ada gap ya, dan seterusnya ya. Ini gambaran yang paling mudah ya. Ini low-nya belum tertahan ya, mudah-mudahan tertahan untuk mantul biar tidak terjadi resesi, tapi ya biarkan waktu atau biarkan market yang membuktikan. Kemudian ini Silvergate Capital Corporation ya, disingkat SI, New York Exchange juga, New York Stock Exchange. Ini penurunannya ya lumayan juga ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini hari Kamis ya, hampir berbarengan dengan Silicon Valley Bank, yaitu minus 42%. Kemudian hari berikutnya minus 11%, bahkan nggak mantul-mantul ini ya. Ini gambaran dari 3 bank di New York itu mengalami guncangan. Nah, memang udah tanda-tanda ya, ini tanda-tanda di tanggal 3 bulan 2 ya. Tanggal 2 bulan 3 ya, ini udah minus 57%. Jadi ya udah ya ada tanda-tanda jauh hari, tapi kan kita nggak tahu ini karena ini saham-saham Amrik. Saya tidak melantai di saham Amrik, jadi tidak mengikuti data secara rinci. Ini diikuti karena memang bank inilah yang menimbulkan efek domino sampai Credit Suisse Bank juga terseret. Nah ini Silvergate Capital Corporation. Ini GAP ya, panic selling. Memang cukup ramai ya ini ya, udah lama cukup ramai. Nah ini panic selling ya, di sini merah. Jadi ada tanda kepanikan. Tuh. Nah ini keadaan akhir pekan. Jadi setelah market weekend ya, selama libur 2 hari kerja, Sabtu Minggu, sebelum besok Senin dibuka kembali. Ini Nasdaq ya minus ya. Dow Jones minus juga. Small cap ya juga minusnya lumayan, minus 2,6%. Indonesia plus, ini karena bursa kita di hari Jumat merah hijau tebel, ini juga akhirnya hijau. Ini Dow Jones future. Nah ini tingkat kecemasan masih tinggi, jadi Senin besok bisa ya merah atau hijau tipis ya. Kemudian dolar terhadap rupiah ya, ini 15.345 rupiah
komposit ya dari Jumat 1,7% naik. Asia juga hijau ya, di pantulan Asia hijau, tak ada terkecuali, hijau semua Asia. Terus nikel ya naik. Nah, di sini kita konsennya ke gold ya, gold itu naik 3,6%. Jadi kemarin punya SKMI ya, itu dijual karena mau rebalancing, malah emas naik ya. Punya udah diprediksi, maka kita tahan SKMI, tapi karena dana terbatas dijual di 0%, pindah ke apa kemarin ya, kalau enggak ASII ya, dan Telkom, mengharapkan gap down dari hajatan rebalancing FTSE dan Memphis Index. Ya, yang terakhir kita ingin lihat dari investing. Nah, ini Dow Jones ya. Dow Jones adalah kiblat atau ya kiblat ya bursa di dunia, karena Amerika untuk saat ini terutama stock exchange-nya, bursa sahamnya memang terbesar ya di dunia. Memang mengalami koreksi ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Nah, mengalami koreksi. Itu aja ya. Jadi kita bukan menganalisa. Ini adalah cuma historical data yang mungkin jadi mini krisis, bahkan mungkin bisa crash, tapi diharapkan tidak ya. Tetap optimis, karena di balik crash ada mantul, ada reversal, ada pola W, pola V ya, pola inverted head and shoulder, ada falling wedge ya. Setelah mendung datang, badai pasti akan berlalu. Saya kira cukup ya data yang kami sajikan untuk ya semacam catatan digital, di suatu saat mungkin berguna. Salam sehat.